Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Penerus Martial God dan part ke-12. Mari kita mulai. Saat ini terlihat jika Yomohak telah memanggil semua anak-anaknya ke ruangan pribadinya, yang mana ia kemudian bertanya kepada Kangho karena apa yang dirinya dengar, semua lukanya telah disembuhkan oleh tabib. Tapi kenapa dirinya masih mengurung diri di kamar? Jadi, apakah Kangho telah lebih baik? Dan apakah skillnya ada peningkatan? Mendengar pertanyaan dari sang ayah, Kangho hanya dapat terdiam. Namun di samping itu, Changwoo mencoba untuk menahan ejekannya, karena tentu saja Kangho tidak ada perkembangan sama sekali. Bahkan, langkah pertama untuk menjadi kuat saja adalah menerima kelemahan, di mana dengan mengurung diri di kamar, sama saja seperti menghindari masalah. Melihat sikap dari Kangho, Yomohak tentu saja cukup kecewa karena salah satu anaknya benar-benar tidak berguna. Tapi meski begitu, dirinya akan memberikan kesempatan terakhir. Jadi karena itulah, Yomohak meminta Jaeyeon untuk memperlihatkan suatu masalah. Dengan itu jugalah, Grandmaster Jaeyeon langsung memperlihatkan peta terkini, di mana ia menjelaskan jika titik-titik merah itu merupakan gate yang telah muncul di Gunung Seorak, dan totalnya ada 4 gate. Di tiap gate-nya ada tantangan tersendiri yang membuatnya sulit ditaklukkan, tapi yang paling sulit di antara semuanya adalah gate keempat. Melihat peta yang diperlihatkan oleh Grandmaster Jaeyeon, Changwoo mengetahui jika waktu dan lokasinya sama persis seperti di alur gamenya. Dan tentang gate, itu merupakan portal yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain, yang mana di dalam Heroes Road sendiri, gate terbagi dua macam. Yang pertama merupakan release gate, di mana monster akan keluar dari dalamnya begitu gate muncul. Dan yang kedua adalah entry gate, di mana para hunter harus masuk dan melakukan raid di dalamnya. Dan jika para hunter membiarkan entry gate begitu saja dalam waktu yang lama, maka gate itu akan mengeluarkan monster seperti tipe release gate. Tapi sebagai tambahan, jika hunter gagal membereskan gate dalam jangka waktu tertentu, maka gate tersebut akan mencapai fase awakened, dan monsternya akan menjadi semakin kuat. Kembali ke saat ini, Grandmaster Jaeyeon menjelaskan jika alasan gate keempat menjadi yang paling berbahaya bukan tanpa alasan, tapi lokasi dari situasi saat ini membuatnya tidak menguntungkan, karena waktu sampai gate itu memasuki fase awakened tidaklah lama lagi. Yomin yang mendengar penjelasan dari Grandmaster Jaeyeon, ia mulai mengerti jika mereka perlu membersihkan gate serta membersihkan monster yang ada di dalamnya. Sedangkan Yo Jongyeon dirinya memikirkannya secara serius, karena untuk mendapatkan persetujuan dari sang ayah, dirinya perlu pergi ke salah satu gate. Tapi jika dirinya pergi ke sana, itu terlalu beresiko. Bahkan jika ia membawa orang klan dan berakhir mati, reputasi miliknya pasti akan turun. Hanya saja di saat Yo Jongyeon memikirkan itu, Changwoo tiba-tiba saja menawarkan diri untuk pergi ke gate keempat. Yang mana dari hal tersebut, Yomohak bertanya kepadanya, apakah Changwoo tetap ingin pergi meski mengetahui kesulitannya? Di mana Changwoo pun lanjut berkata, jika kesulitan tersebut membuat dirinya semakin ingin pergi. Bahkan ia percaya jika menghadapi tantangan secara langsung merupakan cara terbaik untuk belajar menjadi pemimpin klan. Dari apa yang dikatakan oleh Changwoo, orang-orang yang hadir di ruangan tentu saja terkejut. Sedangkan Yomohak, ia tersenyum kepadanya, serta berkata jika dirinya akan mengizinkan Changwoo untuk pergi ke gate keempat. Yang mana dengan izin tersebut, Changwoo tentu saja senang. Karena alasan lain dirinya pergi ke sana, ia akan mencari jejak peninggalan yang ditinggalkan oleh leluhur tersayang. Singkat waktu, dengan izin pergi ke gate keempat, Changwoo mulai mempersiapkan barang-barang yang dirinya butuhkan. Karena apa yang dirinya butuhkan hanyalah beberapa item pendukung dan juga trait baru. Jadi karena itulah Changwoo membeli trait Berserk dengan ranking B+. Tentang trait itu sendiri merupakan trait yang hanya bisa dipelajari oleh berserker yang gila pertempuran. Dan efeknya akan meningkatkan fisik dan kecepatan dalam sementara waktu. Bahkan akan meningkatkan kemampuan penggunanya jika berhasil mengalahkan musuh. Tapi efek sampingnya akan membuat penggunanya menderita saat durasinya habis.
Serta selain persiapan pribadi, tentu saja Changwoo membawa 2 murid yang memiliki bakat bagus, di mana kedua murid itu merupakan orang-orang yang belum terpengaruh oleh Taerang. Karena tentu saja Changwoo membutuhkan orang yang bisa dirinya percayai. Tentang Park Chan-kyung dan Cheon Minju, mereka berdua merupakan murid dari Grandmaster Jaeyeon. Dan mereka cukup berbakat untuk menjadi hunter ranking A saat masa pelatihan berakhir. Tapi melihat kondisi mereka berdua yang seperti saat ini, Changwoo dapat memahami jika mereka masih kurang pengalaman. Jadi karena itulah Changwoo meminta mereka untuk jangan tertinggal, karena jika mereka tertinggal, kematian akan menghampirinya. Setelah Changwoo terus menjelajah bersama kelompoknya, Han Sung-ah berkata kepada tuan mudanya jika sepertinya mereka telah tiba di tujuan. Yang mana nyatanya mereka menemukan sebuah jalan di antara celah batu. Dan dari itu jugalah Changwoo mulai memimpin penjelajahan. Bahkan ia merasa jika tempat tersebut lebih dalam daripada kelihatannya. Di mana kedua murid yang mengikutinya, mereka cukup terpukau dengan pemandangan yang dilihatnya. Karena mereka tak menyangka ada tempat seperti ini di Gunung Seorak. Namun Han Sung-ah berkata jika di tempat ini cukup aneh. Karena rasanya terlalu sunyi. Changwoo kemudian menjelaskan jika klan hanya menemukan tempat itu menggunakan alat pendeteksi gate. Jadi belum pernah ada yang masuk ke sana. Tapi jika mereka melihat temboknya secara dekat, ada jejak darah yang tersisa di sana. Yang mana Changwoo yakin ada pertarungan antara monster dari gate dan juga dungeon. Tapi meski bekas pertarungan masih tersisa, mereka tidak melihat satupun mayat. Jadi Changwoo bertanya, apakah mereka mengetahui alasannya? Dengan pertanyaan itu, Han Sung-ah cukup terkejut. Karena apa mungkin ada sosok Venom Mantis? Dan Changwoo membenarkan hal itu. Karena seperti yang diharapkan dari Master Han Sung-ah, dirinya cukup berwawasan. Serta ia kemudian bertanya kepada Park Chan-kyung, apakah dirinya mengetahui tentang monster Venom Mantis? Dan Chan-kyung yang sedikit tergugup, ia berkata jika dirinya pernah mempelajarinya dari Grandmaster Jaeyeon, di mana tentang Venom Mantis, ia merupakan predator tertinggi di antara para monster. Karena saat monster itu mendeteksi musuh, ia akan melahapnya tanpa ragu. Ada banyak ciri yang berbahaya, termasuk tubuhnya yang seperti belalang, ekor beracun, dan indera miliknya. Tapi yang paling berbahaya dari itu, monster tersebut selalu berkelompok. Jadi jika mereka menemukan satu ekor saja, sudah pasti ada banyak yang lainnya di sekitarnya. Itulah kenapa para hunter ranking atas menghindari monster tersebut. Jadi karena itulah Master Jaeyeon memperingatkan, jika mereka bertemu dengan Venom Mantis, maka larilah tanpa menoleh ke belakang. Mengingat pembelajaran itu, baik Chan-kyung dan Cheon Minju mereka merasakan cukup panik. Karena bukankah tempat ini terlalu berbahaya? Namun Changwoo kemudian bertanya apakah mereka berdua membawa talinya. Yang mana dari pertanyaan mendadak mereka tentu saja membalasnya jika tali itu berada di dalam tas. Tapi kenapa Tuan Muda mempertanyakan hal tersebut? Yang mana Changwoo pun mulai mengambil sesuatu dari penyimpanannya. Sampai-sampai Han Sung-ah yang melihatnya, ia bertanya kepadanya tentang apa yang sedang Changwoo persiapkan. Dan Changwoo membalas jika saat ini dirinya akan menjelaskan rencananya. Di antara tebing yang kasar dan gelap, ada sesuatu yang sedang bersembunyi. Dan makhluk itu merupakan Venom Mantis. Makhluk itu memiliki penglihatan yang buruk. Jadi mereka bergantung pada indera penciuman untuk membedakan sekitarnya. Dan itulah kenapa kelompok Changwoo membalut tubuhnya sendiri dengan cairan tubuh Venom Mantis. Dengan penuh persiapan, kedua murid mulai mendekat ke arah Venom Mantis yang sedang lengah. Di mana Chan-kyung langsung menebaskan pedangnya dan memotong bilah sabit monster itu. Sedangkan Cheon Minju dirinya menebas ekor beracunnya. Karena tentu saja itu merupakan prioritas utama untuk menghadapi Venom Mantis. Jadi dari itulah si monster akan menjerit untuk memanggil rekannya. Tapi itu merupakan rencana dari Changwoo, di mana dengan menghilangnya senjata utama si monster, dirinya langsung menghajar kepalanya. Tapi sebenarnya orang yang paling berpengaruh di rencana kali ini adalah Han Sung-ah. Karena dirinya akan mengaktifkan Silent Scroll untuk memastikan suara para monster itu tidak keluar.
Dan setelah mengulang metode yang sama, saat ini Changwoo berhasil menangkap 10 ekor Venom Mantis. Melihat para Venom Mantis yang terikat dan terkurung, Changwoo memberitahukan jika Silent Scroll hanya akan bertahan dalam 5 menit. Yang mana mendengar hal itu, Han Sung-ah kemudian bertanya kepada tuan mudanya, apakah rencana ini akan bekerja seperti dugaannya? Karena jika rencananya tidak berjalan lancar, mereka akan terkepung oleh para monster itu. Dan Changwoo membalas untuk tetap tenang, karena jika rencana ini tidak bekerja dengan sempurna, dirinya sudah memiliki rencana B. Jadi karena itulah Changwoo bertanya apakah mereka semua mengingat rencananya. Yang mana dari hal itu, Changwoo pun mulai membagikan beberapa botol kepada mereka. Dengan botol yang diberikan oleh Changwoo, Han Sung-ah tentu saja bertanya-tanya, karena apakah tuan muda selalu membawa barang seperti ini? Jadi apakah itu artinya tuan muda selalu bersiap ketika menghadapi berbagai jenis monster? Sampai-sampai ia merasa jika pengetahuan dan bakat milik tuan mudanya sangat luar biasa. Yang mana itu artinya dirinya perlu belajar lebih banyak dari tuan mudanya. Singkat waktu, terlihat jika efek Silent Scroll hampir habis, di mana dari hal tersebut, Changwoo meminta semuanya untuk menutup telinga. Dan di saat itu jugalah ia mulai mengambil Sound Amplification Scroll. Jadi dengan scroll yang baru saja dirinya keluarkan, suara teriakan dari si monster Venom Mantis langsung terdengar begitu keras. Dengan teriakan yang menggetarkan seisi area, dari balik celah mulai muncul kawanan Venom Mantis, di mana Changwoo menyambut makhluk itu dengan penuh ketenangan. Sedangkan Cheon Minju yang melihat itu, ia merasakan kengerian, karena jumlah makhluk tersebut sangat banyak. Jadi ia bertanya-tanya, apakah rencana tuan muda akan bekerja sempurna? Dan dari itu jugalah Changwoo langsung melemparkan botol miliknya, serta ia memerintahkan yang lainnya untuk mulai melemparkannya juga. Tentu saja demi memulai misi Raid Venom Mantis, Changwoo telah mempersiapkan minyak yang diolah khusus untuk diarahkan kepada para monster. Bahkan meski minyak itu tidak cukup untuk mengenai semuanya, tapi itu tidaklah masalah. Jadi, karena minyak telah dilemparkan, Changwoo mulai bersiap untuk melakukan seni bela diri api miliknya. Karena selama minyak itu cukup untuk memancing ledakan kecil, para Venom Mantis yang lemah takkan dapat bertahan. Jadi dengan api yang menyebar, kelompoknya hanya perlu diam dengan tenang. Setelah pembasmian massal para Venom Mantis, Changwoo mulai mendekat ke arah pusat area, di mana ia mengetahui jika yang tersisa dari seluruh monster adalah induk mantis. Bahkan nyatanya, induk mantis sedang sibuk untuk menjaga telurnya. Melihat hal itu, Changwoo tentu saja senang, karena itu artinya saat ini merupakan waktu terbaik untuk menyerangnya. Jadi dari itulah Changwoo berkata kepada Han Sung-ah jika sepertinya ini merupakan waktu yang tepat untuk menggunakan unique ability miliknya. Hanya saja Han Sung-ah membalas jika dirinya masih belum cukup terbiasa. Jadi setelah dirinya menggunakan kemampuan itu, ia takkan bisa bertempur dalam sementara waktu. Yang mana ia kemudian bertanya, apakah itu takkan menjadi masalah? Di mana Changwoo pun berkata untuk tak perlu khawatir, karena makhluk yang ada di sana merupakan monster terakhir yang tersisa dalam perburuan. Jadi karena Changwoo tidak mempermasalahkannya, Han Sung-ah mulai bersiap untuk melakukan unique ability miliknya. Sampai-sampai saat ini terlihat jika dirinya benar-benar terfokus untuk menggunakan kemampuannya. Tentang unique ability milik Han Sung-ah, itu adalah Spirit Sword Art. Sebuah kemampuan yang dapat menciptakan dan menggunakan Spirit Sword melalui spiritual energi, di mana penggunanya dapat membuat puluhan Spirit Sword dan menggunakannya untuk menyerang. Han Sung-ah yang ada di sana, ia langsung memanggil Spirit Sword, yang mana dari panggilannya, pedang gelap mulai bermunculan. Namun kekurangan dari kemampuan tersebut, penggunaan mananya sangatlah tinggi, dan durasinya cukup singkat. Serta setelah teknik itu digunakan, penggunanya akan mengalami kelelahan yang ekstrim. Tapi di saat Han Sung-ah menggunakan kemampuan tersebut, ia akan setara dengan seorang hunter ranking S. Dari itu jugalah Han Sung-ah langsung menerjang ke arah induk mantis, di mana dengan penuh keseriusan, dirinya akan mengakhiri kehidupan si monster. Dan dengan tebasan cepat yang tak masuk akal, akhirnya si induk mantis langsung tewas mengenaskan.
Sampai-sampai kedua murid yang melihat itu, mereka benar-benar terpukau. Karena ini merupakan kali pertama mereka melihat Master Han Sung-ah menggunakan kemampuan unik miliknya. Sedangkan Changwoo, dirinya tentu saja turut memujinya. Karena apa yang dilakukan oleh Han Sung-ah benar-benar menakjubkan. Tapi meski begitu, pandangan Changwoo langsung tertuju ke apa yang ada di dalam ruangan itu. Karena nyatanya, itu merupakan benda yang menjadi tujuannya. Melihat Han Sung-ah yang begitu kelelahan, Changwoo bertanya kepadanya, apakah dirinya baik-baik saja? Dan Han Sung-ah membalas jika dirinya hanya sedikit kelelahan. Yang mana karenanya Changwoo cukup lega. Jadi karena itulah dirinya meminta Master Han Sung-ah untuk beristirahat dalam sementara waktu. Dari itu jugalah Changwoo langsung berjalan menuju podium yang ada di tempat tersebut. Di mana setelah ia menggigit jarinya, dirinya langsung mencipratkan darah segar ke arah cawan. Sampai-sampai dari apa yang dilakukannya, cahaya emas mulai muncul dengan terang. Melihat keanehan itu, kedua murid tentu saja mengkhawatirkan Changwoo. Bahkan mereka memintanya untuk kembali, karena sepertinya benda tersebut cukup berbahaya. Dan Han Sung-ah yang sedang kelelahan, ia juga ingin memperingati tuan mudanya. Tapi Changwoo yang berada di sana, ia mendapatkan bisikan, di mana suara misterius bertanya, apakah dirinya akan mengambil tes? Dan dengan penuh keyakinan, Changwoo membalas jika dirinya akan menerima tes itu. Jadi karena itulah, ia berkata kepada yang lainnya, jika dirinya akan segera kembali. Yang mana selanjutnya, Changwoo langsung menghilang begitu saja. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.